Puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Shalom, haleluya. Mari Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa bertemu, tapi kami percaya kita beribadah kepada Tuhan di hati kita, di pikiran kita, mungkin di rumah-rumah, melalui live streaming, melalui YouTube. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Haleluya. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, haleluya, kita sembah Tuhan. Terima kasih. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu.
muliakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, lui hamba-Mu, lui hamba-Mu, lui hamba-Mu Tuhan, lui hamba-Mu, lui hamba-Mu, lui hamba-Mu. Mari kita sembah Dia, haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat karya-Mu, buat kebangkitan-Mu. Kau sudah naik Tuhan, kami merayakan, kami bersuka cita Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita pagi ini. Rasakan hadirat Tuhan, biarkan mengalir memenuhi kehidupan kita pagi ini. Meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak bertemu, kami percaya Kau hadir di tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menjangkau mereka, Roh Kudus-Mu melawat mereka Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Karena kematian-Mu dan 3 hari Kau bangkit Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Kau selamatkan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami boleh bersuka cita karena Engkau dinyatakan tengah-tengah kami. Berkati umat-Mu yang saat ini beribadah di rumah-rumah Tuhan. Pemirsa yang sudah melihat melalui YouTube, melalui live streaming, kami percaya Tuhan berkati semua. Persiapkan diri mereka untuk datang kepadamu Tuhan, untuk datang menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap meninggikan Engkau dan kami boleh bersuka cita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi, haleluya. Mungkin saat ini kita para pemirsa baru bisa melihat kami di live streaming. Kami percaya Tuhan ada di tengah kita. Amin. Kita bersuka cita, kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yesus hidup. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus
hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkah bagiku, Yesus hidup, Yesus Dia bangkit. Kau tadi katakan kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Amin. Semua susah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Sang sabda bagiku, Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Bagiku, Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kamu jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebangkitan-Mu. Kami rayakan Engkau pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman, supaya kehidupan kita ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, rasakan dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini melalui firman-Nya. Kita pujikan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita.
Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup, kami sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari, saudara yang kekasih, Bapak Ibu Saudara, siapkan hati. Apapun keadaan kita pagi hari ini, tetaplah andalkan Tuhan. Janganlah terlalu khawatir itu menguasai hidupmu. Bila Tuhan akan melepaskan kita di pagi hari ini melalui kebangkitan dan kenaikannya. Mari saudara, siapkan hati dan pikiran kita. Mungkin kita saat ini masih di rumah, belum bisa ketemu, berkumpul di gereja tempat ini. Tapi kami percaya kasih Tuhan menguasai, memberkati, menghidupi dalam kehidupan kita. Begini. Katakan dengan segenap hati, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami minta Bapak Joni berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk seterima untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadikan kekuatan hari-hari ini untuk kami bisa berjalan dengan Engkau Tuhan, mengandalkan setiap Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati terbuka untuk
mendengar sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dan kami menyampaikan selamat Hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan, hari yang kita nantikan hari Minggu ini ya. Kita boleh merayakan akan kebangkitan Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai kepada hari Minggu, kita melewati yang namanya hari Jumat ya. Ada yang harus kita lewati hari Jumat. Ya, bagaimana hari Jumat kemarin kita sudah bersama-sama merayakan kematian Kristus. Kematian Kristus juga adalah kemenangan kita. Karena dia menang atas dirinya, dia taat sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib. Dan kemudian dari situ dia kematiannya bukti pengorbanannya yang begitu besar. Karena kasihnya kita orang-orang yang berdosa ditebus oleh darahnya yang luar biasa, darah yang mahal. Karena kasihnya, itulah pengorbanan kita, sehingga kemenangannya memberikan kepada kita kemenangan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul pada pagi hari ini, yaitu kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Kebangkitan Kristus, kebangkitan kita. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kami minta mungkin layar bisa dibantu untuk ditampilkan di dalam surat 1 Petrus pasal 1. Surat Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara juga di rumah bisa baca bersama-sama perkatakan firman Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ayat ini dibuka dengan pujian bagi Tuhan. Suatu sukacita, ucapan syukur, pengagungan kepada Yesus Tuhan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Tadi kita bersama-sama sehati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan kita. Dia Tuhan yang teramat sangat baik. Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Raja segala raja. Terpujilah Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia layak untuk terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dan Dia memberikan kepada kita rahmat-Nya yang besar. Dia berikan rahmat-Nya, great mercy. Dia memberikan kepada kita pengampunan. Dia memberikan kita kasih-Nya. Dia kadang kasih manusia itu batasnya. Tapi kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Bahkan tidak terukur panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Kita mesti menyadari, saudara dan saya
adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk menebus dosa kita. Karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Kita dulunya dilahirkan sebagai manusia yang berdosa akibat dari Adam dan Hawa. Kita menjadi manusia yang berdosa dan mengalami kematian. Tetapi karena Yesus, karena rahmat-Nya yang besar, Dia melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Dia melahirkan kita kembali. Kita ini menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus mati untuk menebus dosa kita dan Dia bangkit. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Manusia lama kita sudah ikut mati terkubur. Dosa-dosa kita. Sehingga hidup kita sekarang ini bukan milik kita lagi. Tetapi hidup kita ini adalah milik Kristus. Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kekudusan. Karena Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia melahirkan kita kembali menjadi ciptaan baru. Dan kemudian setelah kita menjadi ciptaan yang baru, kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukan setengah-tengah. Bukan sedikit, hanya sedikit pengharapan kita. Tetapi dikatakan penuh kepada suatu harapan. Dikatakan terjemahan lain, great expectation, suatu hal yang besar. Penuh pengharapan. Bayangkan, penuh itu artinya full, keseluruhan, penuh. Tidak cuma sebagian kita ini berharap, oh kemudian dengan bimbang, oh nanti mungkin bisa tidak. Enggak, tapi penuh pengharapan kita. Nah, nanti kita akan melihat pengharapan seperti apa yang Tuhan bawa hidup kita, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia berikan rahmat-Nya yang besar kepada kita. Dan karena Dia rela mati untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kemudian Dia taat sampai mati dan Dia kalahkan kuasa maut. Mautlah dikalahkan. Dan Dia bangkit. Dan kebangkitannya melahirkan kita kembali menjadi manusia yang baru dan membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini mesti kita ingat. Ini mesti kita ingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Nah, kita akan melihat hidup yang penuh pengharapan. Dalam ayat yang keempat dikatakan hidup yang penuh pengharapan. Yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah kehidupan kekal. Dia sudah siapkan, sudah simpankan di surga bagi kita. Untuk siapa? Dikatakan bagi kamu, bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Nanti kita akan lihat ayat selanjutnya. Ketika kita percaya beriman, Yesus juru selamat. Yesus sang domba Allah yang berkorban untuk menebus hidupku. Kita terima Dia sebagai juru selamat kita. Kita yang percaya kepadanya, kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kekekalan. Dia berikan kepada kita, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Di dunia ini begitu banyak kecemaran. Kita ada di dalam bayang-bayang maut. Kita ada dalam lembah kekelaman.
Tetapi janji firman Tuhan memberikan kita penuh pengharapan supaya kita tidak takut. Supaya kita tidak takut. Tuhan sudah punya waktunya bagi kita semua. Kita tidak tahu kapan waktunya itu datang. Kita tidak tahu. Tetapi kita bersyukur. Kita bersyukur karena Kristus yang sudah bangkit. Kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, Kristus tidak dibangkitkan. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Tapi kan ada kebangkitan orang mati, maka Kristus bangkit sebagai yang sulung. Kristus yang bangkit sebagai yang sulung. Dan kemudian kita semua, juga akan mengalami kebangkitan. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15, di situ dalam Alkitab kita dibagi perikop, diberi judul kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Dimulai dari kebangkitan Kristus sebagai yang sulung. Karena Kristus bangkit, maka kita tahu bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia apa yang kita percayai, sia-sia. Firman Tuhan katakan makan aja, minum seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita tidak dibaptis kepada sosok yang mati, tidak. Tapi kita dibaptis kemudian kita bangkit. Karena kita tahu Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga dikatakan dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 21 sampai 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Dia 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, manusia lama kita, ya, akibat dosa, mengalami kematian. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati untuk menerima kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dia sudah sediakan bagi kita karena Kristus telah bangkit. Haleluya. Ini yang membuat pengharapan kita akan masa depan. Tidak hanya sekedar masa depan, tetapi kepada kekekalan sampai selama-lamanya. Itulah hidup yang penuh pengharapan. Dia janji pada kita kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Dan kemudian kehidupan kekal sudah Dia siapkan bagi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita yang ada sekarang? Rasul Paulus katakan hidup bagiku adalah Kristus. Hidup untuk memberi buah. Jika aku saat ini masih diberi kehidupan, hidup bagiku adalah Kristus. Sebab Dia sudah melahirkan kita kembali. Kita tidak lagi menuruti keinginan kita, kedagingan kita. Tetapi kita mau ikut kehendak-Nya. Karena kita tahu Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik bagi saudara dan saya. Apapun keadaan kita pada hari ini, kita percaya Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. God is so good for you and for me. Dan dalam hidup kita yang sekarang, 1 Petrus 1 ayat 5 tadi yang kita baca, yaitu kamu, kita yang menerima kehidupan kekal, kita yang menerima kelahiran kembali, kita dibawa pada hidup yang penuh pengharapan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, dalam imanmu ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita semua sedang menantikan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan selama kita menantikan itu,
janjinya yang penuh pengharapan. Dia berjanji, dia pelihara kita dalam kekuatan Allah, di dalam imanmu, melalui imanmu. Oleh sebab itu engkau yang sudah ditebus, engkau yang sudah dilahirkan kembali, tetaplah engkau percaya. Walaupun kau harus mengalami keadaan yang sulit, tapi kita tetap percaya karena Tuhan itu yang memelihara kita dalam kekuatannya. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, murid Yesus. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15, di situ Rasul Paulus menuliskan bahwa bagaimana ketika Yesus bangkit, dia menyatakan dirinya, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan di situ Rasul Paulus katakan, disebut yang pertama adalah Kefas, yaitu Petrus. Dan yang terakhir Rasul Paulus juga katakan, aku yang terakhir, yang menerima penyataan Yesus yang sudah mati dan bangkit, yang tangannya berlubang paku. Dan di situ Petrus mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Yesus ketika Yesus mati. Dan kemudian ditunggu Jumat, Sabtu, Minggu, Maria Magdalena pagi-pagi benar ke kubur Yesus. Yesus sudah memberikan pesannya bahwa anak manusia akan mati pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan. Dan kemudian ketika Yesus bangkit, setelah 3 hari mengalami kematian, dan di situ Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dan dia nyatakan, ditulis di dalam Injil Yohanes yang ketiga kalinya, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Yaitu pada saat Petrus, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu Yesus sudah hidup, dia sudah menampakkan dirinya. Dia pergi untuk mencari ikan, dan kemudian murid-murid yang lain ikut. Dan tiba-tiba ketika mereka mencari ikan, dan semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Dan pagi harinya Yesus datang. Mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan kemudian Yesus tanya, apa kau punya makanan? Mereka katakan, tidak, aku sudah semalam-malaman, kami ini sudah semalam-malaman cari makanan, tidak dapat. Seringkali dalam hidup kita juga rasanya tidak bisa menyadari kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ketika mereka melakukannya, mereka mendapat begitu banyak ikan. Dan begitu hal yang sama terjadi, mereka baru sadar ternyata itu Yesus. Dan kemudian Petrus cepat-cepat ambil baju, dia nyemplung langsung ke danau itu. Dia langsung ke tepian untuk menjumpai Yesus. Sukacita yang besar. Dia ketemu dengan Yesus. Dia menyadari kehadiran Yesus. Jangan pernah khawatir akan hidupmu. Dia pelihara dalam kekuatan Allah. Kalau dulu Tuhan pelihara engkau, hari ini, hari esok Tuhan pelihara. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidupku tak gentar. Karena kita tahu siapa yang pegang hari esok. Tuhan lakukan mujizat dia yang besar. Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Petrus mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu Tuhan yang begitu mengasihinya. Tidak ingat apa yang sudah Petrus lakukan, menyangkali dia. Tapi Yesus penuh kasih datang kepada Petrus, menghampiri Petrus secara pribadi. Dan kemudian ketika Petrus dan murid-muridnya sampai ke tepian, apa yang terjadi? Mereka sudah dapat ikan yang banyak. Dan ketika tadi di awal Yesus bertanya, apakah engkau ada makanan? Karena itu pagi hari untuk sarapan, mereka bilang tidak ada. Mereka juga butuh makan, gak dapat ikan. Tuhan ikan yang banyak. Dan ternyata ketika mereka sampai ke tepian, mereka sudah mendapatkan. Yesus sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Sudah disiapkan roti, sudah disiapkan ikan. Dan tempat untuk bakar ikan. Sudah Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan Petrus dan murid-muridnya. Lelah mereka semalaman, mereka lelah, aku gak dapat apa-apa. Mengalami kelelahan, Tuhan tahu kelelahan kita. Dia tahu. Dia Tuhan yang peduli. Dia Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita mesti tetap percaya
sediakan hari esok. Sebab dia Yesus yang bangkit. Yang sampai perkara makan untuk Petrus dan teman-temannya sudah Tuhan siapkan, sediakan untuk mereka. Apatah lagi hidup kita. Jangan pernah khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Kalau kita baca 1 Petrus kemudian ayat 6, 7, 8, dan 9 luar biasa. Walaupun kita mengalami ujian, pencobaan, penderitaan, mari kita tetap bergembira. Karena kita tahu dalam ujian itu menghasilkan ketekunan. Mari kita bertekun, terus bertekun, tetap percaya, tetap berdoa sehati. Setiap hari Senin sampai Jumat kita adakan mesbah keluarga bersama-sama live. Untuk bersama-sama kita bertekun, doa, baca Alkitab. Di masa-masa yang sulit tetap bertekun, jangan goyah, jangan lemah iman kita. Tuhan pelihara kita dalam kekuatannya. Saat kita menantikan keselamatan yang tersedia, Tuhan pelihara kita oleh karena kebangkitannya. Amin. Dan pagi hari ini kita belajar kebangkitan Kristus, kebangkitan kita. Dia tidak membiarkan kita, janjinya ya dan amin. Dia Tuhan yang memberikan pada kita kelahiran kembali. Dan dia bawa kita pada hidup yang penuh pengharapan. Untuk kekekalan dia sudah sediakan. Untuk hari ini Tuhan juga pelihara kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya. Kita nyanyikan dengan tempo yang agak cepat. Haleluya, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Sebab dia mati, haleluya, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan kembali, anak Allah, Yesus namanya, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, sebab dia mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab Yesus hidup, dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Betapakah hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah mati bagi kami, memberikan kepada kami kemenangan. Dan Kau yang sudah bangkit sebagai yang sulung, supaya kami memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya hidup kami mengalami kebangkitan. Kau berikan kepada kami hidup yang penuh pengharapan. Ada hari esok. Karena Tuhan yang pelihara hidup kami. Jaminan keselamatan sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan janji-Mu Kau pelihara dengan kekuatan-Mu. Supaya mereka tetap teguh percaya. Supaya mereka tetap percaya. Dan mereka boleh tetap percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kau hadir dalam kehidupan mereka. Kau hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kau hadir dalam pekerjaan mereka. Kau hadir dalam bisnis mereka. Biar mereka belajar mengandalkan Engkau. Mengikuti petunjuk-Mu. Bukan dengan kekuatan manusia. Walaupun mungkin seperti Petrus dan murid-muridnya yang tidak dapat ikan, tidak dapat hasil. Tapi Kau Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau Tuhan pasti memelihara kami dan mencukupi segala kebutuhan kami. Kalau mungkin saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah apa yang menjadi kelemahan mereka, penyakit mereka, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus-virus dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan kuasa-Mu, karena Kau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu dan serta seluruh pemerintahan kami, baik yang ada di tingkat provinsi, daerah, semuanya sampai kelurahan, sampai yang bawah, semuanya berikan hikmat untuk semua bergandeng tangan bersatu. Dan kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan juga memberkati kota kami tercinta Jepara. Tuhan jagai dan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu di kota ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan jaga pelihara di Indonesia dimanapun berada. Semuanya Tuhan, tolong kami semua. Bagi para tenaga medis juga Tuhan, jagai mereka, lindungi mereka, mereka yang berkorban untuk menolong orang-orang yang dalam kesakitan. Tuhan tolong jagai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Kami percaya kasih-Mu tidak berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami yang begitu besar. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Karena ku tahu Engkau yang pegang hidup kami. Haleluya. Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Yesus hidup, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi kami sidang jemaat-Mu di mana saja berada. Kiranya firman-Mu tertanam di hati kami sidang jemaat-Mu untuk semakin hari semakin giat beribadah kepada-Mu, semakin percaya dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami melalui Roh Kudus dan firman-Mu.
Jadikan kami sampai akhir hidup kami untuk tetap setia mengiring Engkau. Kepada hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat firman-Mu, Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, rumah tangganya, apapun yang dikerjakannya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini yang melayani baik song leader, singer, pemain musik, multimedia. Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan turunkan berkat atas kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan kiranya menyertai, melindungi kami, memberkati usaha pekerja kami dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya kita katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di Mesbah Keluarga hari Senin sampai hari Jumat jam 7 malam. Puji Tuhan.